Di video kali ini saya ingin menceritakan cerita rakyat asal mula Curug Cipendok dari Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pedihnya kekalahan perang Diponegoro Wedana Priangan Aji Barang, Raden Ranu Santika harus menerima tugas kerja rodi dari pemerintah kolonial Belanda agar membabat hutan di lereng Gunung Slamet untuk dijadikan lahan perkebunan. Raden Ranu Santika pergi dengan beberapa pekerja dan prajurit ke lereng Gunung Slamet bagian barat. Sesampainya di hutan, Raden Ranu Santika segera memerintahkan pekerjanya untuk menebang pohon-pohon besar yang tumbuh sangat lebat. Saat hari mulai petang, Raden Ranu Santika menghentikan semua aktivitas penebangan untuk beristirahat. Keesokan harinya, seluruh pekerja melaporkan ada sesuatu hal yang aneh kepada Raden Ranu Santika. Raden Ranu Santika pun heran dan menanyakan perihal apa yang membuat para pekerja heran. Lalu pekerja melaporkan bahwa pohon yang telah ditebang kemarin sekarang sudah tumbuh kembali. Raden Ranu Santika pun memastikan dan benar, ia mendapati semua pohon kembali berdiri dan tumbuh seperti semula. Namun hal itu tidak membuat Raden takut. Ia tetap melaksanakan tugasnya. Hari demi hari dilalui Raden Ranu Santika dan para pekerjanya di tengah hutan hingga 8 bulan lamanya. Akan tetapi, Raden belum berhasil membabat hutan sedikit pun. Hingga salah satu pekerja menyampaikan usul agar tugasnya ditunda dan melapor kepada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi Raden Ranu Santika menolak dan tetap pantang menyerah. Karena para pekerja juga bingung, Raden Ranu Santika ingin diberi waktu untuk bertapa agar dapat petunjuk dari Sang Gusti. Raden pun bertapa di bawah air terjun. Namun Raden belum mendapat petunjuk untuk membabat hutan lereng Gunung Slamet. Untuk mengurangi kegundahan hatinya, Raden memancing di bawah air terjun. Dengan hati yang berbunga-bunga ketika kayu pancingnya melengkung, ia pun menarik alat pancingnya. Namun, bukan ikan yang didapat, tapi malah sebuah benda berwarna kuning keemasan yang sebenarnya adalah keris. Diambilnya benda tersebut oleh Raden Ranu Santika. Betapa terkejutnya Raden Ranu Santika. Seketika ia bisa melihat begitu banyak makhluk halus. Hingga salah satunya berucap kepada Raden Ranu Santika. Makhluk tersebut menolak akan pembabatan hutan dan mengklaim bahwa itu adalah wilayah mereka. Raden Ranu Santika kaget dan bertanya, siapa makhluk halus tersebut? Lalu makhluk halus itu pun menjawab bahwa mereka adalah penghuni hutan dan mengancam Raden Ranu Santika untuk berhadapan dengan mereka jika saja Raden tetap nekat membabat hutan. Hampir saja terjadi keributan antara penghuni hutan dengan Raden Ranu Santika. Namun ada sesosok makhluk halus berparas cantik bernama Dewi Intan yang berhasil membujuk penghuni hutan untuk tidak menyakiti Raden Ranu Santika dan para pekerjanya. Ternyata Raden Ranu Santika diam-diam tertarik kepada Dewi Intan. Suara Dewi Intan yang sedang menyenandungkan sebuah lagu di tepi telaga telah memecah kesunyian hutan di kala itu. Mendengar suara Dewi Intan tak jauh dari tempat bersemedi, Raden Ranu Santika menghampiri Dewi Intan. Raden Ranu Santika berterima kasih karena Dewi Intan sudah menolongnya.
dan bertanya mengapa Dewi Intan mau menyelamatkannya. Dewi Intan pun menjawab bahwa dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Raden Ranusantika. Raden Ranusantika pun menjawab bahwa dia ingin menjadikan Dewi Intan sebagai istrinya. Lalu ia meminta agar kaum makhluk halus pindah dari hutan. Dewi Intan pun menyetujui permintaan Raden Ranusantika. Dia pun membujuk bangsa leluhurnya untuk pindah dari hutan lereng Gunung Slamet. Sebelum Raden Ranusantika kembali ke Aji Barang, pekerja mengusulkan kepada Raden untuk menamai tempat ditemukannya keris tersebut sebagai Curug Cipendok.